fathatain ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf dzal. Dzal ini adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa ketika sebelumnya tanwin ataupun nun mati, maka harus kita samarkan. Apa yang disamarkan? Bagaimana cara membacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman pecinta Al-Quran, kali ini kita akan belajar bersama membaca surat Al-Lahab, dan insyaAllah kita akan pelajari satu persatu tajwid yang ada pada surat Al-Lahab. Tapi sebelum kita mulai membaca surat Al-Lahab, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Ngaji Bareng Official, silakan bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Baik, marilah kita membaca surat Al-Lahab dan kita pelajari satu persatu tajwid yang ada pada surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik teman-teman, kita mencoba satu persatu pelajari tajwid yang ada di dalamnya. Pada ayat pertama kita melihat di sini ada ba yang berharokat tasydid. Ketika ada huruf yang berharokat tasydid, maka kita harus menekannya. Ya. Di sini tabbat. Jadi sebenarnya tasydid itu mempunyai fungsi ketika ada dua huruf yang satu mati dan satunya hidup, itu dijadikan satu. Ini sebenarnya ada ba dua di sini. Yang satu baknya mati, sukun, dan satunya hidup. Maka dijadikan satu, ya. Kemudian ditambahkan harokat tasydid untuk menekan huruf ba ini. Tabbat. Nah, tabbat. Kemudian kita lihat setelahnya di sini ada huruf dal berharokat fathah dan diikuti alif yang kita sebut ini mad tabi'i. Lalu di sebelahnya ada hamzah di lain kata. Di sini ditunjukkan dengan warna hijau. Ini mempunyai arti dia adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kata. Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka ini dinamakan mad jaiz munfasil. Dan cara membacanya yaitu dipanjangkan menjadi 5 harakat atau 2,5 alif. Kita baca 5 harakat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, 5 harakat atau 5 ketukan. Tabbat yada abi. Nah, ini 5 ketukan atau 5 harakat. Kita lanjutkan di sini. Setelahnya ada ba berharokat kasrah lalu diikuti dengan ya sukun. Maka ini termasuk mad tabi'i atau mad asli yang harus dibaca 2 harokat ataupun 2 ketukan. Kalau yang ini tadi karena mad jaiz munfasil, mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, maka dibacanya 5 harakat. Tapi kalau mad tabi'i biasa atau mad asli dibacanya 2 harakat ataupun 2 ketukan. Tabbat yada abi. Abi, ya. Bi-nya ini kita baca 2 ketukan. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada ba yang berharokat tanwin, kasrat tanwin, kemudian bertemu dengan wawu. Nah,
Ini dinamakan idgham bi gunnah. Idgham itu artinya digabungkan, ya. Jadi huruf tanwin ini, harokat tanwin ini kita gabungkan ke wawu. Makanya di sini kita melihat ada tasydid. Tidak hanya digabungkan saja, idgham itu kan digabungkan, tapi juga bi gunnah. Gunnah itu artinya didengungkan. Jadi tidak hanya digabungkan, tapi juga didengungkan. Wah, seperti apa bacanya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin wa tab, ya, didengungkan. Ba-nya kita gabung dengan wawu, ya. Lahabiu, langsung ya dari bi ini kita langsung ke wawu karena digabungkan. Ba tanwin ini kita gabungkan ke wawu, huruf wawu ini lalu kita dengungkan. Lahabiu watab. Kita lanjutkan teman-teman. Pada akhir ayat 1 ini terdapat huruf ba yang berharokat tasydid. Ya, ketika ada huruf yang ditasydid maka harus ditekan teman-teman. Watab. Nah, ditekan tab. Nah, kemudian karena ini adalah huruf qalqalah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas huruf qalqalah. Ya, di qalqalah itu adalah huruf 5 yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Nah, ba ini termasuk huruf qalqalah. Nah, ketika huruf qalqalah ini jatuh ataupun bertempat di akhir ayat, lalu kita berhenti di ayat tersebut, maka ini harus dibaca atau dipantulkan bacanya. Nah, tidak hanya kita tekan karena mempunyai tasydid, tapi kita juga memantulkan huruf ba ini. Nah, makanya tadi saya membacanya watab. Nah, kita tekan tab be, tapi kita kasih pantulan be-nya tadi terakhiran. Ini mendasar sekali, ya. Kalau kita salah, nah maka tajwidnya salah. Mari kita baca lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita tekan ba-nya lalu kita pantulkan ba ini. Baik, kita lanjutkan ke ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di ayat kedua ini pun juga sama, ada mad tabi'i, ya, mim berharokat fathah dan ada alif bertemu dengan hamzah di lain kata, sudah beda kata ini. Ma aghna ini sudah beda kata. Maka ini masuk dalam kategori mad jaiz munfasil, sama dengan tadi ini. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ini tergolong mad jaiz munfasil. Biasanya ditandai dengan harokat panjang bengkok seperti ini, ya, seperti bendera. Ini artinya harus dibaca panjang 5 harokat ataupun 2,5 alif. Nah, 5 ketukan. Ma aghna, ma aghna. Kita baca panjang 5 ketukan. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada nun, ya, yang berharokat alif tegak seperti ini. Ini artinya harus kita baca panjang 2 harokat karena masuk kategori mad tabi'i. Ma aghna, aghna. Nanya kita panjangkan 2 ketukan. Kalau tadi 5 ketukan karena mad jaiz munfasil, ingat-ingat mad jaiz munfasil. Tapi karena ini mad tabi'i kita baca panjangnya 2 ketukan. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini teman-teman ada mim berharokat fathah lalu bertemu dengan alif.
Ini juga sama, mad tabi'i dibaca panjang 2 ketukan. Ma. Lalu setelahnya ini kita lihat ada ha domir. Ini ha yang harus dibaca panjang. Kenapa? Karena ini dinamakan mad silah qasirah. Mad silah qasirah, yaitu ketika ada ha domir yang sebelumnya berharokat hidup, ya, tidak sukun, dan setelahnya juga sama, ya. Ini wawu juga nih, wawu ini juga berharokat hidup ataupun tidak sukun. Maka haknya ini harus dipanjangkan 2 ketukan. Biasanya kalau hak domir yang harus dibaca panjang, ha 2 ketukan, itu pasti dhammahnya terbalik seperti ini. Di dhammahnya terbalik, teman-teman. Makanya harus dibaca panjang 2 ketukan. Kita baca ma lahu wa ma kasab. Dari sini ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita baca panjang 2 ketukan. Selanjutnya di sini juga ada ma, ya. Ini kursornya tidak bisa sampai ujung. Setelah wawu ini ada huruf ma. Nah, ini ma yang berharokat fathah dan mempunyai alif setelahnya sama dengan ini. Maka dibaca panjang 2 ketukan, ya. Ma. Nah, kita lanjutkan di sini kasab. Sama dengan yang tadi, ba juga termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah ketika dia terletak di akhir ayat dan kita berhenti di ayat tersebut, maka ba-nya atau huruf qalqalahnya kita harus pantulkan, teman-teman. Pantulkan. Coba kita baca lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Ba-nya ini kita pantulkan karena masuk kategori qalqalah kubra. Qalqalah kubra yaitu ketika ada huruf qalqalah yang terletak pada akhir ayat dan kita berhenti di ayat tersebut. Maka kita harus pantulkan. Baik, kita lanjutkan ke ayat 3. Sayasla naran dzata lahab. Naron. Nah, di sini ada nun berharokat fathah dan bertemu dengan alif. Maka ini mad tabi'i dibacanya panjang 2 harokat. Ini sangat terlihat sangat sepele, tapi ini adalah hukum bacaan mad yang harus kita baca panjang, teman-teman. Jangan dibaca pendek. Jangan dibacanya sayasla naron. Nggak boleh. Sayasla naron dzata lahab. Tidak boleh. Dibacanya harus panjang. Dan panjangnya pun 2 harokat saja. Atau 2 ketukan saja. Sayasla naron. Dibaca panjang 2 ketukan. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada fathatain ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf dzal. Nah, dzal ini adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa ketika sebelumnya tanwin ataupun nun mati, maka harus kita samarkan, ya. Disamarkan. Apa yang harus disamarkan? Tanwinnya kita baca samar. Bagaimana cara membacanya? Sayasla naran dzata lahab. Naran. Nah, di sini ada eng, ya. Jadi samar. Tanwinnya tidak jelas, ya, tidak jelas. Tidak dibaca dengung juga. Contoh naron, bukan. Ataupun dibaca jelas misalkan naron data, tidak boleh, ya. Ini harus dibaca ikhfa ataupun samar dengan eng. Naron data lahab. Jadi baca samar. Kita lanjutkan di sini juga ada dzal, harokatnya fathah dan mempunyai alif setelahnya, maka dibaca panjang 2 ketukan. Dzata. Ya, jangan dibaca dzata, enggak boleh.
harus panjang 2 ketukan. Dzatalahab. Nah, lanjut kita lihat di sini ada ba juga di akhir ayat 3. Lahab. Ini juga termasuk huruf qalqalah, terletak pada akhir ayat dan kita berhenti di ayat ini. Maka huruf qalqalahnya berupa ba ini kita pantulkan, teman-teman. Dzatalahab. Kita baca dari sini. Sayasla naran dzatalahab. Ya, lahab. Ya, ini dipantulkan. Baik, kita lanjutkan. Wamra'atuhu. Wamra'atuhu. Di sini ada hak domir. Ya, ini terakhir di akhir ini hak domir. Sebelumnya harokat ta ini berharokat dhammah dan lalu di sini setelahnya juga harokatnya hidup yaitu fathah. Jadi antara yang sebelum dan sesudah ini bukan harokat sukun. Maka kita baca panjang 2 ketukan. Karena ini masuk kategori mad silah qasirah sama dengan yang di atas tadi. Nah ini dengan menggunakan dhammah yang terbalik. Maka harus dibaca panjang 2 ketukan. Ini juga sama 2 ketukan. Berbeda ceritanya dengan ini. Nah ini padahal sama hak domir ini. Tapi kalau yang ini sebelumnya itu harokatnya sukun. Walaupun setelahnya harokatnya hidup, fathah. Tapi sebelumnya sukun. Maka dibacanya pendek seperti biasa. Anhuma, anhu. Ya, dilihat di sini juga contohnya di sini. Domahnya juga domah yang biasa. Tidak terbalik. Kalau ini domahnya terbalik. Karena harokat sebelumnya ini berharokat hidup dan setelahnya juga harokat hidup. Sama dengan ini. Wa mura'atuhu, hu-nya kita baca panjang 2 ketukan. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Kita lihat di sini teman-teman ada mim. Nah, maaf ya Pak pakai ini. Ada mim yang bertasydid. Mim tasydid ini masuk ke kategori gunnah musyaddadah. Ya, gunnah musyaddadah yaitu ketika ada nun yang berharokat tasydid ataupun mim yang berharokat tasydid. Ini termasuk mim berharokat tasydid. Maka kita dengungkan ya dan kita panjangkan dengungnya itu selama 2 ketukan. Ya. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Nah, kita dengungkan 2 ketukan. Ini namanya gunnah musyaddadah. Banyak sekali yang belum ngeh ya, ataupun banyak sekali yang kadang salah membacanya. Maka dari itu ketika ada mim yang berharokat tasydid ataupun nun yang berharokat tasydid, maka kita baca dengan didengungkan dan kita panjangkan dengungnya 2 ketukan. Hammalatal hatab. Nah, seperti itu. Kita lihat setelahnya di sini ada ta marbutah lalu bertemu dengan alif lam. Ini namanya alif lam qamariyah. Karena setelah alif lam ini terdapat huruf qamariyah berubah huruf ha ini. Huruf ha ini namanya huruf qamariyah. Maka ketika ada alif lam qamariyah kita baca dengan jelas huruf lam sukunnya. Di sini hammalatal hatab. Ya. Tal hatab langsung dibaca jelas. Tidak didengungkan. Contohnya hammalatal tidak didengungkan ataupun dipantulkan. Contohnya hammalatal hatab enggak boleh ya, tidak boleh. Hammalatal hatab tale le enggak boleh dipantulkan. Harus dibaca jelas. Hammalatal hatab. Jadi kita bunyikan lam sukun ini, alif lam ini dengan jelas.
Ya, baik, kita lanjutkan. Di sini terakhir juga ada ba lagi. Ba juga di sini sama. Huruf qalqalah terletak di akhir ayat, maka dia dibaca dipantulkan. Hatobe. Baik, kita lanjutkan di ayat terakhir, di ayat kelima. Di sini dilihat ada fa berharokat kasroh, kemudian kemudian ada ya sukun. Fi, kita baca panjang 2 ketukan karena mad tabi'i. Fi, kemudian setelahnya juga ada lagi jim berharokat kasroh, lalu setelahnya ada ya sukun juga. Fi ji, ya, ji kita baca panjang 2 ketukan. Ya, sama dengan fi karena masuk kategori mad tabi'i. Fi jidiha. Nah, ha juga ini kita baca panjang 2 ketukan karena ada fathah bertemu dengan alif. Maka kita baca panjang 2 ketukan. Fi jidiha habe. Nah, ini ada ba yang berharokat sukun. Maka ini juga sama huruf qalqalah. Fi jidiha hablum mim masad. Habe. Ya, di sini ada huruf qalqalah berupa huruf ba sama tadi dengan yang lain. Bedanya di sini ba-nya ini sudah berharokat sukun tanpa berada di akhir ayat ya. Dinamakan qalqalah sugro. Kalau ada huruf qalqalah ba, jim, dal, to, qaf yang berharokat sukun maka dinamakan qalqalah sugro. Nah, sama dibacanya juga dipantulkan. Habelum, habe kita baca pantul. Habelum. Nah, di sini teman-teman ada tanwin pada huruf lam lalu bertemu dengan mim. Nah, di sini kasusnya sama dengan yang pertama ini. Tanwin bertemu dengan wawu. Ini idgham bi gunnah. Ini juga sama, idgham bi gunnah. Ya. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Ya. Wawu ini juga huruf idgham bi gunnah. Mim pun juga sama, huruf idgham bi gunnah. Ketika ada huruf idgham bi gunnah, ya, mim, nun, wawu, ya, maka harus dibaca digabungkan lalu didengungkan. Hablum mim masad. Nah, setelahnya juga ini ada nun mati, teman-teman. Bertemu dengan mim sama ya. Yang tadi pakai tanwin nih, hablun pakai tanwin, tapi yang ini pakai nun mati ya. Min nun mati tapi sama bertemunya juga dengan mim. Maka keduanya ini sama-sama idgham bi gunnah. Idgham artinya menggabungkan. Di sini makanya terdapat tasydid, teman-teman. Ini juga sama tasydid untuk menggabungkan. Tanwin kita gabungkan ke mim yang sini. Nun mati pun kita gabungkan kepada mim yang kedua ini. Nah, tidak hanya digabungkan saja, tapi juga bi gunnah dengan dengung. Keduanya kita dengungkan. Contohnya di sini kita baca fi jidiha hablum, ya, hablum mim masad, hablum mim masad. Kita dengungkan, tidak hanya digabungkan tapi juga kita dengungkan. Lalu di akhir ayat ini terdapat huruf dal. Dal juga termasuk huruf qalqalah, teman-teman. Tadi kita sudah bahas ada huruf qalqalah itu 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Dal termasuk huruf qalqalah dan dia terletak pada akhir ayat dan kita berhenti di ayat ini. Maka kita pantulkan huruf dal. Mim masad. Masad. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan tajwid pada surat Al-Lahab. Mari kita baca lagi surat Al-Lahab dari awal sampai akhir dengan bacaan yang tartil dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa
وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kita telah membaca surat Al-Lahab dan kita pelajari satu persatu tajwid yang ada pada surat Al-Lahab. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan bagi teman-teman yang merasa ada yang salah pada penjelasan saya ataupun bacaan saya ada yang salah, silakan teman-teman kiranya bisa menulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe dan share video ini kalau menurut kalian ini sangat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.